Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maruli Damanik dari Lovely Holiday Student Travel. Pada edisi kali ini kami akan tetap melanjutkan edisi-edisi sebelumnya, yaitu pengalaman menjadi seorang pemandu wisata. Tetapi ini merupakan sebuah pengalaman yang sangat menarik karena ini merupakan awal jenjang karir saya juga di industri pariwisata, khususnya di tour and travel. Seperti apa ceritanya? Ini betul-betul merupakan sebuah sejarah yang tidak akan pernah terlupakan saya di dalam hidup. Jadi pada saat itu saya dihubungi oleh kantor untuk handle ada tamu dari Belanda. Ya, saya masih ingat persis tour operator yang mengirim tamu tersebut adalah Arta van Uden. Nah, jadi Arta van Uden ini adalah salah satu tour operator yang cukup terkenal di Belanda pada saat itu. Jadi saya diberikan surat jalan oleh kantor untuk menghandle program overland dari Sumatera Utara sampai ke Sumatera Barat. Jadi kenapa cerita ini begitu menarik atau begitu penting buat saya pribadi? Karena disinilah asal muasalnya saya diangkat bekerja di kantor dari seorang pemandu wisata, sehingga saya dapat meniti karir saya untuk sampai pada posisi sampai saat ini. Jadi setelah saya lihat surat jalannya itu, programnya kalau saya tidak salah pada saat itu adalah program perjalanan 8 hari 7 malam ke Sumatera Barat. Perjalanan dari mulai Medan, Brastagi, kemudian ke Samosir sampai ke Sumatera Barat. Jadi singkat ceritanya adalah, kalau kita menjadi seorang pemandu wisata, tentu kita harus memiliki insting ataupun naluri yang terbaik. Jadi pada saat itu saya handle tamu tersebut, saya lihat paspornya. Karena kalau kita check-in-kan tamu, biasanya kita akan lihat nama tamu, paspor ketika kita membuat registrasi ataupun check-in di hotel. Saat itu saya masih ingat sekali, tamu itu ketika saya check-in-kan di hotel yang ada di Samosir, saya lihat tanggal lahirnya, ya. Nah, di situ saya lihat tanggal lahirnya itu, tamu itu akan berulang tahun saat mereka mengadakan tur. Nah, ini dia yang menariknya. Saya lihat, wah, ini tamunya sepertinya birthday-nya ini akan ada selama mereka nanti tur ini sampai menuju ke Sumatera Barat. Wah, ini akan menjadi sebuah momen yang sangat berarti, yang sangat penting menurut saya. Jadi tapi saya diamkan, saya tidak sampaikan kepada tamu, saya tidak teringatkan kepada birthday dia segala macam. Yang saya lakukan adalah saya ingin membuat seperti surprise kepada si tamunya. Diam-diam saya beli namanya itu ulos, ya. Ulos Batak pada saat itu harganya masih cukup murah. Saya belikan ulos karena saya pikirkan ini adalah salah satu hadiah terbaik yang bisa saya berikan kepada tamu saya tersebut yang datang dari Belanda. Kemudian kita lanjutkan perjalanan sampai kita menginap satu malam di, kalau tidak salah ulang tahunnya itu tepat ketika tamu itu berada di Bukit Tinggi, ya. Saya masih ingat sekali. Ketika tamu itu berada di Bukit Tinggi, tamu itu akan berulang tahun. Nah, jadi ini sangat seru, ini sangat menarik sekali. Tapi kita tidak ada menceritakan kepada si tamu kalau dia akan ada celebrate, akan ada birthday, sama sekali tidak ada. Karena saya betul-betul ingin membuat surprise. Jadi kita setelah menginap atau mengunjungi di Sumatera Utara, Danau Toba, terus kita mau melanjutkan perjalanan sampai ke Sumatera Barat. Selalunya itu kita akan menginap di Padang Sidempuan. Saat itu kita menginap di Padang Sidempuan, kemudian kita cross itu apa ya, Katulistiwa, sampai kita masuk ke Sumatera Barat. Nah, jadi birthday tamunya ini besoknya gitu. Saya lihat ini besoknya. Saya betul-betul ingin membuat sebuah momen yang sangat luar biasa. Dan biasanya kalau kita memang itu lewat cross itu apa namanya ekuator itu ya, garis Katulistiwa, di sana juga biasanya ada seperti small celebration. Tapi ini bukan celebration untuk birthday tamu tadi. Kita biasanya ada seperti buat ya toast atau apalah yang kita lakukan di sana. Nah, jadi malam itu karena perjalanan cukup cukup panjang ya, dari mulai Padang Sidempuan sampai ke Sumatera Barat, kita check in di hotel.
Saya masih ingat saat itu kalau tidak salah hotel yang kita stay itu adalah Dimen's Hotel ya. Itu udah hotel cukup legend juga yang ada di Bukit Tinggi. Kemudian kita beristirahat. Nah, tamu beristirahat, saya juga beristirahat. Tapi setelah itu saya menghubungi pihak hotel. Saya sampaikan kepada pihak hotel, kira-kira besok boleh nggak saya membuat sebuah small celebration. Kebetulan besok itu tamu saya, salah satu tamu yang saya handle ini berulang tahun. Jadi datang si pihak hotel, kira-kira seperti apa bang kita buat acaranya? Saya mau seperti ini saja. Sederhana, simple, tapi saya mau berkesan. Saya minta hotel menyediakan cake, ya. Dia menyediakan kue, ya. Kemudian nanti pada saat mereka duduk, tolong dihidupkan lagu Happy Birthday. Kemudian kita akan datang nanti kepada mereka. Saya juga akan datang membawa hadiah. Saya sampaikan kepada si pihak hotel dan pihak hotel setuju. Karena hotel tersebut termasuk juga salah satu hotel yang diminati wisatawan dari mancanegara saat itu. Jadi ketika pagi tamunya datang ke restoran, tiba-tiba kita bikin surprise. Kita buat big surprise. Kita hidupkan musik selamat ulang tahun dan tamu-tamu yang ada di sana juga pada saat itu melihat sedikit keriuhan yang kami buat di sana. Happy birthday. Jadi apa istilahnya lagu-lagu dari yang ada berkumandang di restoran tersebut. Kami datang membawa kue ke mejanya, ya, itu dibantu oleh pihak hotel dan saya sendiri membawa gift saya kepada si tamu saya tersebut. Jadi suasananya begitu sangat gimana ya? Sepertinya tamu itu benar-benar sangat senang sekali selebrasi sedikit yang kami buat pada saat itu. Dia kemudian dipotong kuenya, kemudian ya biasa seperti biasa kita ulang tahun, kemudian kita suapi si tamu, mereka juga kasih kita kuenya. Dan pada saat itu saya sampaikan bahwa saya memiliki small gift untuk dia, small present, bahwa saya ada hadiah kecil untuk kamu sebagai rasa senangnya saya kepada tamu, kepada Anda, kemudian sebagai penghormatan dan sebagai apresiasi dan macam-macam saya sampaikan. Saya tunjukkan hadiah saya itu kalau saya buka itu berupa ulos. Nah, ini dia yang menariknya. Jadi dia pun surprise, dia senang, ya, karena saya sampaikan juga bahwa ini merupakan sebuah penghormatan yang cukup besar kepada seseorang yang kita berikan ulos ini. Ini seperti sesuatu hal yang baik lah, yang blessing yang kita sampaikan kepada dia, dan dia pun merasa sangat terharu sekali, tidak menyangka kalau saya pemandu wisatanya memberikan hadiah yang sedikit spesial kepada dia. Padahal ulosnya itu sebenarnya ulos biasa ya, ulos biasa, tetapi dia sangat mengapresiasi yang sangat luar biasa sekali. Dia katakan bahwa saya tidak menyangka kalau Anda membuat ya seperti small ceremony ataupun celebration seperti ini, walaupun ini seperti katakanlah hanya tiba-tiba dan keadaannya seperti ini, tapi secara pribadi saya sangat bangga dan merasa berterima kasih kepada kamu, Mr. Maruli, katanya pada saat itu. Itu saya sangat ingat sekali tuh. Tamunya itu ada 2 orang dari Belanda. Jadi pada saat itu saya juga senang, saya salam, orang hotel semua mengucapkan selamat, dan suasana pada saat itu memang sangat luar biasa sekali gembiranya. Dia sangat gembira. Kemudian kita melanjutkan tur. Kalau saya tidak salah, kita sampai ke Pagaruyung, ya, sampai ke menjelajahi istilahnya Sumatera Barat, karena biasanya kalau di Bukit Tinggi kita akan stay 2 malam pada saat itu. Kemudian kita jalan mengunjungi atau mengeksplor Sumatera Barat. Kemudian lusanya kita masih menginap 1 malam lagi di Padang. Kita berangkat ke Padang dan di sana tidak henti-hentinya dia mengucapkan terima kasih atas apa yang saya buat pada saat surprise ulang tahun dia di Bukit Tinggi. Dia mengatakan benar-benar tidak menyangka dan benar tidak tahu kalau contohnya saya seorang pemandu wisata bisa melihat momen yang cukup luar biasa sekali itu. Nah, jadi karena di hari ke-8 kalau tidak salah, nah di sini dia ada harunya sedikit.
Kita antar ke Tabing Airport. Pada saat itu nama bandaranya masih Tabing, ya, di Padang. Kemudian dia mengatakan, saya hanya ingin mengucapkan terima kasih buat kamu, Mr. Maruli, yang sudah memberikan pelayanan terbaik. Dan khusus yang tidak bisa saya lupakan adalah ketika kamu membuat small selebrasi atas ulang tahun saya, kata beliau. Kemudian saya katakan itu no problem, itu biasa saja, itu hal biasa, dan saya juga tergerak hati saya untuk membuat itu kepada kamu, saya katakan pada Anda. Nah, jadi di situ ditajak sama si tamunya kepada saya masih ingat itu. Kamu mau apa dari saya, katanya. Mungkin uang, siap, oke saya berikan. Atau mungkin apa? Atau mungkin kamu mau berusaha, siap, saya akan bisa bantu, katanya. Saya juga terperanjat. Wah, begitu besarnya perhatian tamu ini atas apa yang saya buat. Padahal saya merasa itu ya biasa saja, ya kan? Biasa saja antara kita sebagai seorang pemandu wisata membuat selebrasi kecil kepada dia. Tetapi ternyata ya apakah itu membatin, si tamu itu benar-benar sangat senang sekali. Dua hal yang ditawarkan kepada saya, kamu mau uang berapa, tipnya berapa, dan kamu kalau mau buat usaha bilang pada saya. Tetapi entah kenapa ya, saya hanya mengatakan kepada beliau, terima kasih atas tawaran yang diberikan, saya sudah sangat tersanjung diberikan tawaran seperti itu. Saya juga tidak tahu apa yang mengarahkan saya sehingga saya menyatakan hal ini ya. Saya hanya mengatakan kepada beliau, kalau memang Anda, Tuan itu senang dengan layanan yang saya buat, saya hanya mau ya kecil saja permintaan. Apa itu, katanya? Saya minta coba kirim surat kepada pimpinan perusahaan saya kalau memang kamu senang dengan pelayanan yang saya berikan sebagai seorang pemandu wisata. Apa, katanya? Maksudnya ya artinya itu hal yang sangat kecil. Saya hanya mau tuliskan surat setelah kamu nanti sampai di negara kamu di Belanda, katakan kepada pimpinan saya bahwa kamu senang dengan pelayanan kami, saya, driver, dan yang lain. Wah, kalau itu yang kamu minta, itu artinya sangat kecil sekali, mudah sekali, tidak ada masalah, no problem, kata beliau. Itu akan saya lakukan. Ketika nanti saya sudah kembali dari liburan saya, sampai di Belanda, saya akan tulis langsung kepada pimpinan kamu yang menyatakan bahwa memang pelayanan kamu bagus dan luar biasa. Saya berikan alamat daripada pemilik perusahaan di mana saya bekerja pada saat itu, yaitu Bapak Joni Pardede. Respect kepada Bapak Joni Pardede. Saya berikan ini alamat beliau, nama perusahaannya, kemudian lengkap semua alamatnya semua saya berikan kepada tamunya dan dipegang oleh tamunya, disimpan dan mereka terbang. Pada saat itu saya masih ingat, beliau juga masih memberikan saya, kalau tidak salah 20 gulden pada saat itu cukup besar itu. 20 gulden dia kasihkan pada saya, kemudian driver juga dia kasih tip, kemudian kami pulang dengan perasaan yang sangat gembira. Dan ya artinya ini bukan dalam penantian, saya tidak menyangka, saya pikir itu hanya seperti biasa. Tidak berjelang untuk beberapa lama. Nah ini dia ya. Tidak berselang untuk beberapa lama, ada panggilan telepon dari Bapak Joni Pardede untuk saya. Saya juga sedikit terperanjat, tapi mungkin saya tahu. Kenapa? Mungkin si tamu saya yang dari Belanda itu sudah mengirim surat kepada beliau. Saya dipanggil oleh Bapak Joni Pardede. Ini jarang-jarang pemilik perusahaan memanggil pemandu wisata. Pada saat itu saya dipanggil, tolong panggil yang namanya ini, katanya. Kemudian setelah saya dipanggil, saya disuruh menghadap Bapak Joni Pardede. Karena Bapak Joni Pardede, beliau adalah pemilik perusahaan di mana saya bekerja saat itu, yaitu Mutiara Holiday dan pemilik Hotel Danau Toba International Group. Kemudian saya datang menghadap beliau, saya sampaikan, saya sudah tahu, mungkin itu tamu saya itu yang mengirim surat kepada beliau. Saya sampaikan kepada beliau, maaf Pak, saya Maruli Damanik, saya disuruh menghadap Bapak. Kira-kira apa yang dapat saya bantu, Pak? Saya bilang. Jadi Pak Joni Pardede menunjukkan sebuah surat. Kamu Maruli? Nah, kata beliau, saya masih ingat style daripada Bapak Joni Pardede. Iya Pak, saya Pak Maruli Damani, Pak, pemandu wisata di Mutiara Holiday.
Oh begitu. Ini saya dapat surat ini dari apa? Dari Belanda. Katanya kamu bagus ya untuk handle tamunya bagus. Ini tamunya senang dan sampai kirim surat kepada saya ini. Saya betul-betul senang ini istilahnya pelayanan-pelayanan seperti ini saya suka. Kalau buat tamu gembira, tamu itu merasa artinya terkesan dengan pelayanan kita dari perusahaan, saya betul-betul sangat suka ini. Nah kalau seperti ini, kamu meminta apa hadiah dari saya? Kata beliau. Saya juga terperanjat. Wah, Bapak Joni Pardede menawarkan hadiah kepada saya. Jadi saya pun tidak terpikir panjang pada saat itu, saya tidak meminta duit kepada beliau, saya tidak minta uang atau minta fasilitas. Mungkin kalau saya minta fasilitas kepada beliau, pasti dikabulkan. Saya bilang aja, Pak, saya mau minta hotel di sini, minta kamar atau minta diskon, minta segala macam. Saya yakin akan beliau kabulkan untuk saya atas senangnya beliau dengan istilahnya pujian daripada tamu tersebut. Tapi pada saat itu, saya juga tidak tahu apa yang mengarahkan saya untuk meminta hadiah kepada beliau. Saya hanya bilang, jika boleh Pak, saya meminta, saya dijadikan karyawan di perusahaan ini. Saya dijadikan staf di perusahaan. Jadikan staf. Wah, kalau hanya itu aja kamu minta, itu gampang itu. Nanti saya telepon pangeran. Saya istilahnya, saya telepon nanti pangeran, biar kamu langsung diangkat, kamu jadi staf. Mendengar itu, saya betul-betul sangat gembira sekali. Bahkan di depan saya, langsung beliau angkat telepon pangeran. Ran, saya sudah tahu style beliau. Ini nih ada staf pemandu wisata namanya Maruli, kau angkat ini jadi staf. Kau angkat ini jadi staf. Jangan nggak kau angkat ini jadi staf. Mungkin Pak Pangeran di sana mendengar, siap Pak, siap Pak, siap Pak. Nah, jadi peristiwa semua, akhirnya saya pulang, kemudian Bang Pangeran Dwi Mogor yang pada saat itu adalah sebagai tour manager beliau menghubungi saya. Maruli, ini saya telepon kamu, itu tamu yang kamu bawa kemarin yang dari Belanda itu benar-benar sangat senang sekali dengan pelayanan kamu dan beritanya sampai kepada Bapak Joni Pardede. Jadi sekarang saya diperintahkan untuk memanggil kamu bekerja sebagai staf di perusahaan. Saya mendengar itu betul-betul merasa, waduh, betul-betul merasa sangat di luar daripada pemikiran saya. Saya sangat bangga sekali. Kenapa? Saya seorang pemandu wisata freelance. Freelance itu artinya kalau saya ada job, saya digaji. Akan diangkat menjadi pegawai tetap di perusahaan itu. Dapat monthly salary. Dapat gaji bulanan. Wah, saya nggak tahu mengatakan betapa senang dan bahagianya saya. Dan akhirnya saya menghadap kepada Bang Pangeran. Saya katakan kepada beliau, saya siap Bang, dididik untuk menjadi staf di perusahaan ini. Dan mudah-mudahan saya akan membuat, artinya akan memberikan yang paling terbaik untuk perusahaan. Saya sampaikan kepada beliau. Dan sebagai awal karir saya, oke, kata Pak Bang Pangeran, kamu akan ditempatkan sebagai hotel reservation. Jadi saya hanya untuk bagian staff reservation dulu. Ada tamu, kita pesan hotelnya di Prapat, di Brastagi, di Medan. Nah, kemudian kalau nanti ada tamu sekali kamu jumpai, kamu jemput, kemudian mengatur guide semua dan segala macam. Saya sampaikan kepada beliau, saya siap. Dan itu saya kerjakan untuk beberapa lama di perusahaan tersebut. Dan mungkin dipantau juga sama beliau, sama Bapak Joni Pardede. Kalau pekerjaan saya itu saya lakukan dengan baik dan profesional ketika saya diangkat menjadi staf di kantor. Saya juga mulailah mendapatkan gaji bulanan, ya. Saya mendapatkan salary, saya mendapatkan fasilitas sebagai staf. Saya dapat sepeda motor pada saat itu, dan saya juga kalau ke hotel, saya dapat diskon dan segala macam. Wah, itu pengalaman saya yang tidak akan pernah bisa saya lupakan. Sehingga pada akhirnya saya mengabdi di perusahaan itu kurang lebih 10 tahun. Jadi nanti seperti apa cerita karir saya ini hingga dari reservation, akhirnya saya diangkat jadi tour manager, dari tour manager, akhirnya saya diangkat jadi general manager, itu adalah puncak, boleh dikatakan posisi tertinggi di perusahaan itu, selama saya bekerja di Mutiara Holiday. Jadi yang paling mau saya tekankan di sini adalah, begitulah awal muasalnya saya berkarir di industri pariwisata. Di sini ada cerita menariknya adalah, mungkin pada saat itu, kalau saya meminta hadiah dari si tamu Belanda tadi berupa uang,
mungkin hanya berakhir di situ. Saya mungkin bisa minta 100, 500 dolar, mungkin akan berakhir di situ. Tetapi karena saya meminta pada saat itu kepada tamu untuk memberikan sepucuk surat terima kasih kepada pimpinan, pemilik perusahaan di mana saya bekerja, itulah yang mengantarkan saya bisa sampai seperti hari ini. Demikian juga, ya artinya tawaran-tawaran yang diberikan oleh Bapak Joni Pardede saat itu, mungkin kalau saya minta beliau memberikan saya fasilitas sepeda motor ataupun yang lain, mungkin beliau akan memberikan kepada saya. Tetapi karena saya minta adalah sebuah pekerjaan, dan pekerjaan ini saya tanggung jawabi, dan mudah-mudahan perjalanan karirnya baik. Jadi kita jangan pernah menganggap sepele atau menganggap enteng hal-hal yang bersifat kecil. Jangan tadi kita lihat, ini hanya small selebrasi, ngapain kita rayakan ulang tahun tamu, sibuk-sibukin aja, atau nambah-nambah biaya. Memang pada saat itu saya juga keluar uang untuk membeli ulos itu, ya. Tetapi akhirnya yang kita dapatkan itu melebihi daripada apa yang melebihi ekspektasi kita. Dan mudah-mudahan itu tidak akan pernah saya lupakan. Dan itu akan saya bikin menjadi thumbnail daripada video ini. Tamu itu adalah yang mengantarkan karir saya bisa sampai saya kecap industri pariwisata sampai saat ini. Saya tidak akan pernah lupa Anda berdua. Saya juga senang dan bahagia mendapatkan dokumentasi foto tersebut, sehingga saya bisa terkenang atas kebaikan daripada tamu saya tersebut. Jadi ini sebuah cerita menarik. Sebuah cerita yang tidak akan pernah bisa lekang daripada ingatan saya. Akan selalu saya kenang itu sampai kapanpun. Jadi ini adalah asal mula daripada karir saya untuk bekerja di perusahaan di tour and travel. Itu sangat menarik ya. Dan ilmu yang saya dapat di sini, dan yang ingin saya share kepada teman-teman semua, jangan pernah anggap enteng dengan sesuatu hal yang kecil. Lakukan yang terbaik. Dan jangan juga kita merasa malas untuk melakukan hal yang baik. Karena hal yang kecil itu ternyata bisa berefek besar. Jadi kepada semuanya, nanti saya akan cerita juga mungkin pengalaman-pengalaman yang lain ketika saya menjadi seorang pemandu wisata. Saya juga bercerita, karena masih banyak lagi pengalaman-pengalaman yang belum saya share kepada teman-teman, tapi saya akan share sebaik-baiknya. Tapi untuk kali ini, untuk episode ini, untuk video ini, saya akan menceritakan, inilah yang saya ceritakan, bagaimana asal muasalnya, awal mulanya saya bekerja di perusahaan sebagai staf. Kira-kira mudah-mudahan cerita ini ya bisa memberikan inspirasi kepada banyak pihak, bisa memberikan motivasi atau memberikan ilmu yang memberikan manfaat. Jadi saya Maruli Damanik mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan kepada saya, kepada kita semua. Mudah-mudahan tidak bosan-bosan untuk mendengar cerita ini. Yang baiknya mari kita ambil, yang kurang baiknya silakan dihilangkan. Mohon bantuan teman-teman untuk mendukung channel kami ini dengan like, share, dan subscribe. Dan mudah-mudahan jika ada rezeki, boleh mungkin juga membeli seperti super thanks. Mudah-mudahan channel kami ini akan tetap berkembang dan memberikan manfaat kepada kita semua. Terima kasih, saya Maruli Damanik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.